Mic-nya tuh mute. Oh iya, yang lain. Ada siapa? Ada siapa? Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang pendekatan saintifik. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo teman-teman, nama saya Sebastian Agung, akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan prinsip pendekatan saintifik. Jadi, pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Kemudian pembelajaran dan metode saintifik ini memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Berpusat pada siswa. 2. Melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip. Yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang keempat, dapat mengembangkan karakter siswa. Kemudian, tujuan pendekatan saintifik. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana peserta didik merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih peserta didik dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Yang terakhir, untuk mengembangkan karakter peserta didik. Kemudian, prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk student self-concept. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Kemudian yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa mengajar guru. Yang ketujuh, memberikan kesempatan pada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Yang kedelapan, adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksikan siswa dalam struktur kognitifnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Halo, nama saya Nurvita Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah umum pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang pertama, mengamati atau observasi. Lalu menanya atau questioning. Lalu mengumpulkan informasi atau eksperimen. Kemudian mengasosiasikan atau mengolah informasi. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan. A. Mengamati atau observasi. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran meaningful learning. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, hingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode observasi, peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek dan yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Lalu menanya. Pada kurikulum 2013, kegiatan menanya diharapkan muncul dari siswa. Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Lalu mengumpulkan informasi. Kegiatan mengumpulkan informasi adalah tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Peserta didik dapat membaca berbagai sumber, memperhatikan fenomena atau objek yang
lebih teliti, dan bahkan melakukan eksperimen. Kemudian, mengasosiasikan atau mengolah informasi. Dalam kegiatan mengasosiasi atau mengolah informasi, terdapat kegiatan menalar dalam kerangka proses pembelajaran yang dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Lalu mengkomunikasikan. Pada pendekatan saintifik, guru diharapkan memberi kesempatan kepada siswa untuk komunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditentukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan, dan menemukan pola. Lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Nida Ulazana akan menjelaskan mengenai contoh penerapan pendekatan saintifik. Buku Pedoman Guru, kelas 1 tema Diriku dan subtema Aku dan Teman Baru, dituliskan beberapa dari langkah yang dilakukan guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa diajak untuk saling berkenalan melalui sebuah permainan lempar bola dan menjelaskan aturan bermainnya, yaitu siswa diminta melingkar atau boleh duduk atau berdiri. Yang kedua, permainan dimulai dari guru dengan memperkenalkan diri. Selamat pagi, nama saya, ibu atau bapak, nama panjang, biasa dipanggil ibu atau bapak. Kemudian, melempar bola pada salah satu siswa, atau hindari pelemparan bola dengan keras. Yang ketiga, siswa yang berhasil menangkap bola harus menyebutkan nama lengkap dan nama panggilan. Kemudian, dia melempar kepada teman lain. Teman yang menangkap lemparan bola menyebutkan nama lengkap dan nama panggilan. Demikian seterusnya hingga seluruh siswa memperkenalkan diri. KD-KD yang ingin dikembangkan antara lain, PJOK, mempraktikkan pola gerak dasar manipulatif yang dilandasi konsep gerak dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau permainan tradisional. SPDP, menggambar ekspresi dengan mengolah garis, warna, dan bentuk berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan sekitar. Bahasa Indonesia, menyampaikan teks cerita diri atau personal tentang keluarga secara mandiri dalam bahasa Indonesia, lisan, dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian. PPKN melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah. Lalu mengamati. Beri anak 3 gambar wajah yang salah satu gambar wajah tertawa lebar, 1 gambar wajah tersenyum, dan 1 gambar wajah bersedih. Beritahukan bahwa kita akan berkelompok dan bermain lempar bola. Buatlah aturan main sebagai berikut. Melemparnya bagus dan diterima dengan baik. Angkat gambar wajah tertawa lebar. Melemparnya bagus, tapi tidak diterima. Angkat gambar wajah tersenyum. Melemparnya jelek. Angkat gambar wajah cemberut. Selanjutnya, bentuk kelompok yang masing-masing beranggotakan sebanyak 6. Yang terakhir, 1 orang ditugaskan melempar bola sebanyak 5 kali, dan 1 orang lain ditugaskan sebagai penangkap. 1 orang ditugaskan untuk mengamati dan mencatat beberapa banyak orang yang mengangkat bendera tertawa lebar, tersenyum, dan cemberut. Menanya, guru meminta seluruh siswa berkumpul. Guru kemudian menanyakan, apakah cara melempar bola menentukan mudah tidaknya bola itu ditangkap? Setelah siswa bersepakat bahwa cara melempar itu mempengaruhi mudah tidaknya bola ditangkap, minta siswa untuk menulis atau mengajukan secara lisan pertanyaan dengan panduan berikut. Manakah dari 2 cara melempar berikut, melempar dengan awalan tangannya berada di belakang kaki, atau melempar dengan awalan tangannya sejajar dengan kaki? Dan menalar. Setelah para siswa melengkapi pertanyaan tersebut seperti berikut, manakah dari 2 cara melempar berikut
melempar dengan awalnya tangannya berada di belakang kaki atau melempar dengan awalan tangannya sejajar dengan kaki yang lebih mudah ditangkap, guru mengajak siswa untuk bernalar tentang apa yang harus dilakukan agar pertanyaan itu dijawab. Guru mengarahkan agar para siswa sepakat untuk diadakan percobaan di mana 2 orang menjadi model, atau 1 orang melempar dan 1 orang menangkap, dan yang lain menjadi pengamat untuk memberikan saran bagaimana melempar yang seharusnya terjadi. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Tria Putrisari, saya akan menjelaskan tentang mencipta. Guru menyediakan 2 pilihan dugaan, melempar dengan awalan tangan di belakang kaki, lebih mudah ditangkap bolanya, dan melempar dengan awalan tangan sejajar kaki, lebih mudah ditangkap. Sambil membaca dan memodelkan, guru meminta anak memilih mana yang menjadi dugaan mereka. Mencoba. Guru meminta siswa berada dalam kelompok kecil, di mana 1 orang bertugas untuk melempar, dan dengan 2 gaya tersebut, berkali-kali, 1 orang bertugas menerima, 1 siswa mencatat mana yang mudah ditangkap dan mana yang sulit ditangkap. Guru meminta siswa untuk menganalisis percobaannya, dan mengambil kesimpulan apakah dugaannya benar atau salah. Terakhir, guru kemudian memberikan gambar cara melempar. Dan anak-anak diminta untuk menebalkan buram yang sesuai dengan kesimpulan percobaannya, serta menghiasnya dengan warna-warni yang cantik. Menyaji. Guru meminta siswa melaporkan percobaannya dan kesimpulan yang diperoleh dengan cara menjelaskan di depan kelas. Kedua, guru mendorong siswa lain mengajukan pertanyaan, komentar, kritik, atau saran. Yang ketiga, guru memodelkan lagi cara melempar, dan mengakhiri dengan membuat kesimpulan yang mengkonfirmasikan bagaimana cara melempar yang lebih baik dari 2 cara tersebut. Sekian penjelasan tentang pendekatan saintifik dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada maaf, mohon dimaafkan. Bila ada mohon dimaafkan. Baleni. Ulangi. Tidak ada maaf. Kata-kata piye sih? Itu aja. Begini.